Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin tayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Sebagaimana biasa, saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta Forza. Kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musalla Indonesia, Fahmi Tamami, kemudian PWILS, Perjuangan Warisongo Laskar Sabilillah, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Klaners. Semua saja para pemirsa, rahimakumullah. Kali ini ingin saya mencoba membahas mengenai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dan apa itu Al-Quran. Bahwa Al-Quran masterpiece-nya ada di Lauh Mahfuz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhim Mahfuz." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu kalau secara bahasa papan yang terjaga, tempat yang terjaga. Itu menjadi rahasia Allah, ya. Wa qala ta'ala aidan innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia itu ditempatkan di suatu tempat yang Masya Allah, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Kalau di Lauh Mahfuz mungkin tidak disentuh kecuali oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dinyatakan bahwa unzilal Quran fi Lauhim Mahfuz ila samai dunya jumlatan wahidatan thumma unzila nujum. Bahwa Al-Quranul Karim diturunkan dari Allahul Mahfuz ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah. Jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang penuh seluruhnya. Yaitu 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Semuanya diturunkan. Ila samai dunia, kepada langit dunia, yaitu Baitul Izzah namanya. Thumma unzila nujuma. Kemudian dari sana diturunkan secara bertahap. Jadi ada 2 tahapan turun Al-Quran. Yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia ke pada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran, bagaimana difirmankan Allah SWT juga, diturunkan pada bulan Ramadan. Ya.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itulah saat diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya Al-Quran diturunkan itu pada bulan Ramadan ke Baitul Izzah. Dari sana diturunkan bertahap kepada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa surah yang pertama yang diturunkan adalah Suratul Alaq, bertempat di Gua Hira. Pada saat itu Nabi SAW berusia 40 tahun. Bertempat di Gua Hira, saat itu Rasulullah sedang bertahannuth, ya, memikirkan bagaimana umatnya dari tempat ketinggian. Di Jabal Nur, di Gunung Nur, ada sebuah gua yang kalau orang yang berhaji, berumrah pasti sudah tahu itu. Gua Hira. Di sana Jibril turun dalam bentuk aslinya, berupa malaikat. Sehingga Rasulullah SAW bergetar melihat Jibril itu. Maka Jibril alaihissalam bersabda, "Iqra." Nabi yang ketakutan menjawab, "Ma ana biqari." Aku nggak bisa menjawab. Aku nggak bisa membaca. Iqra. Ma ana biqari. Ketiga kali akhirnya Jibril mengguncang badan Rasulullah SAW yang dalam keadaan ketakutan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat dari suratul Alaq. Pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada Rasulullah SAW melalui Jibril alaihissalam. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah atau seperti darah. Karena teknologi yang sekarang menyatakan bahwa alaq itu bukan darah secara murni, tapi sesuatu yang melekat. Karena darah tidak bisa kemudian menjadi manusia, ya, janin. Ini penelitian di zaman mutakhir ini. Bacalah dengan namamu yang Maha menciptakan, Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang menggantung, yang melekat atau darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Ini surah yang pertama. Di dalam surah Al-Alaq ini kita mendapat satu pelajaran bahwa sains, teknologi, religi itu bisa didapat dengan belajar tulis baca. Allah lah yang mengajarkan kita tulis baca dengan pena, qalam, tulis baca. Tentang agama, ilmu pengetahuan apapun melalui tulis baca. Nah, kemudian dari sana terus diturunkan ayat demi ayat, surah demi surah. Di kota Makkah selama 12 tahun. Khususnya mengajarkan tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala,
mengajarkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengajarkan firman-firman mengenai keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyahnya. Jadi selama 12 tahun di kota Makkah itu umat diajarkan oleh Rasulullah bagaimana mengenal Allah sebenar-benarnya Tuhan yang harus disembah dengan bukti-bukti yang sangat komprehensif. Kemudian dari sana Rasulullah berhijrah ke Madinah, ke Yasrib. Saat itu namanya Yasrib. Akhirnya kemudian diberi nama Madinah Al-Munawwarah. Di sana turun lagi ayat-ayat selama 10 tahun. Dan pada akhirnya pada kesempatan Hajatul Wada di Padang Arafah, Allah menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu surat Al-Maidah ayat 3, di mana di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu ada satu kalimat yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agamamu dan aku lengkapkan nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Inilah wahyu terakhir yang diterima Rasulullah. Maka saat itu bertangisan sahabat-sahabat. Karena itu merupakan indikator daripada selesainya wahyu, berarti selesailah keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai al-bashar, sebagai manusia, ya, sebagai Rasul. Nah, inilah sejarah turunnya Al-Quran yang disampaikan kadang-kadang berupa dalam mimpi-mimpi, kadang-kadang berupa suara dengan gemercik yang menggemercik sampai Rasulullah menggigil bergetar. Kadang-kadang dengan Jibril langsung hadir menyampaikan firman Allah SWT. Lengkaplah akhirnya Al-Quranul Karim 30 juz, 114 surat dan 6.236 ayat. Al-Quran adalah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang bisa disaksikan oleh seluruh manusia sampai akhir zaman. Mukjizat itu sesuatu yang khariqul adah, ya. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dibuat, direkayasa oleh manusia. Yang hanya diberikan kepada para utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya para nabi sebelumnya diberikan mukjizat-mukjizat secara fisik untuk meyakinkan manusia bahwa memang dia adalah utusan dari Tuhan. Bahwa nabi itu utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya Nabi Nuh alaihissalam. Tiba-tiba diperintah Allah bikin perahu besar. Di mana umatnya mentertawakan itu. Ternyata itu mukjizat Nabi Nuh karena akan adanya banjir dunia. Ya. Maka dengan perahu itulah diselamatkan manusia yang beriman. Mukjizat. Disaksikan oleh manusia saat itu saja. Sekarang kita nggak bisa menyaksikan itu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar oleh Namrud ke dalam api unggun, api besar. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam telah menghancurkan berhala-berhala, ya, yang sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya. Maka dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam
unggunan api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim." Hai api, jadilah dingin dan menyelamatkan atas Ibrahim. Ya nar kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu dan menyelamatkan. Kalau enggak dikatakan wassalaman, dinginlah kamu. Ibrahim bisa mati kedinginan juga. Makanya Allah mengatakan kuni bardaw wassalaman. Jadilah dingin yang menyelamatkan, dingin yang sejuk, bukan yang membekukan. Nah, ini satu mukjizat dari Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga hanya disaksikan oleh manusia pada kurun waktu itu saja. Kemudian Nabi Musa, tongkatnya bisa menjadi ular, memakan ular-ular yang para penyihir jadikan. Tongkatnya bisa membelah laut merah, terbelah, yang menenggelamkan Firaun dan menyelamatkan Nabi Musa dengan umatnya. Ini mukjizat yang juga hanya disaksikan oleh segelintir manusia saat itu saja. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat juga yang luar biasa. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang buta bisa disembuhkan, melihat lagi. Orang lumpuh disembuhkan, melihat lagi. Bahkan orang mati dengan izin Allah diperintahkan bisa hidup lagi. Mukjizat Nabi Isa yang hanya bisa disaksikan oleh manusia saat itu saja. Begitu juga kalau mukjizat secara fisik, banyak kisah-kisah tentang mukjizat fisik Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah pernah membelah bulan. Ketika orang Yahudi menantang beliau SAW untuk membuktikan kerasulannya. Coba belah bulan, terbelahlah bulan. Konon ketika astronot yang keberapa itu pergi ke bulan, konon melihat sebuah garis lurus. Itu adalah bekas belahannya. Bulan yang pernah dibelah oleh mukjizatnya Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah mengeluarkan air dari jari jemari. Pernah memanggil pohon. Ya, ketika orang Yahudi meragukan Rasulullah. Ya Muhammad, kalau kamu memang utusan Allah, coba panggil itu pohon. Lalu Nabi SAW mengatakan, katakan sama pohon itu, dipanggil oleh Muhammad. Maka pohon itu datang. Berbagai macam mukjizat yang bersifat physically juga diberikan Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun mukjizat yang terbesar yang bisa disaksikan oleh manusia sepanjang zaman adalah Al-Quranul Karim. Sekarang kita lihat apakah benar Al-Quran itu mukjizat. Oke, mukjizat itu sesuatu yang khariqul adah, yang out of the box, sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Sekarang kita lihat, apakah Al-Quran itu out of the box? Apakah Al-Quran itu luar biasa? Apakah Al-Quran itu tidak bisa dibuat oleh manusia? Oke. Kita buktikan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya.
Di sini Allah menggunakan kata kami, jamak, bukan ana, tapi nahnu. Artinya melibatkan unsur lain. Ketika Allah menurunkan Al-Quran itu melibatkan Jibril alaihissalam. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Menjaga Al-Quran juga dilibatkan manusia. Bagaimana manusia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafal Al-Qur'anul Karim. Ini mukjizat. Bayangkan 6.236 ayat. 30 juz. 114 surat. Artinya ini kitab suci yang paling tebal di antara seluruh kitab suci yang lain. Tetapi tidak ada seorang agamawan manapun yang mampu menghafal kitab sucinya di luar kepala. Illa Al-Quranul Karim. Al-Quran bahkan bisa dihafal oleh anak-anak kecil umur 7 tahun. Konon Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran umur 7 tahun. Anak-anak sekarang kita dengar ada di Iran, di mana umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Di Indonesia, anak-anak kecil banyak yang hafiz Quran. Khariqul ada. Sesuatu yang luar biasa. Salah satu ciri Quran, dia bisa dihafal di luar kepala. Sementara tidak ada kitab manapun yang bisa dihafal di luar kepala secara presisi. Ini bukti bahwa Al-Quran mukjizat. Out of the box. Itulah salah satu cara Allah menjaga Al-Quran. Ternyata Al-Quran berusia kurang lebih 1450 tahun. Ya. Dan dibukukan. Yang pertama, kalau saya tidak salah, di dalam ketika pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Warithatul Anbiya. Ketika itu Sayyidina Umar ibnu Khattab bertanya kepada Khalifah Abu Bakar, "Ya Amirul Mukminin, ini para penghafal Quran sudah banyak yang gugur. Dulu Al-Quran begitu diterima Rasulullah diperintahkan dicatat. Qala ta'ala, catat. Ada yang mencatat di kulit-kulit kambing. Ada yang mencatat di pelepah-pelepah kurma. Ada yang mencatat di tulang-tulang. Berserakan ini. Tentunya ada yang tercatat di kepala-kepala para hafiz Quran. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab minta agar Al-Quran yang berserakan ini dibukukan, dikodifikasi. Awalnya Sayyidina Abu Bakar menolak, ini bid'ah. Nabi tidak melakukan. Tapi ketika diberikan penjelasan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kalau kitab suci ini kita tidak bukukan, Al-Quran ini kita tidak buat kitab, kita tidak buat mushaf, nanti ini para hafiz meninggal dunia, itu semua berserakan, Quran hilang, Islam hilang. Apakah Anda mau bertanggung jawab?" Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyetujui dibukukan. Kemudian disempurnakan mushafnya pada zaman Uthman bin Affan.
sampai detik ini kalimatnya, katanya, bahkan titik komanya tidak ada yang berubah satupun. Ini sesuatu yang khariqul adah, luar biasa. Inna nahnu nadzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Terbukti Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga tanpa perubahan sedikit pun sejak turunnya sampai saat ini. Khariqul ada. Luar biasa. Bukti mukjizat. Bisa dihafal luar kepala. Bukti mukjizat. Bukti yang lain. Bahwa Al-Quran ini ternyata betul-betul merupakan satu guidance. Bimbingan hidup. Bahwa Allah SWT berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang yang bertakwa. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bahkan petunjuk buat manusia, bukan hanya buat orang bertakwa. Hudal linnas. Nah, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang manusia yang meragukan. Dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhadaakum min dunillah in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Katakanlah kepada manusia yang meragukan Al-Quran, coba datangkan satu surat saja seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Undanglah pembantu-pembantumu selain daripada Allah. Kumpulkan itu malaikat-malaikat, kumpulkan bangsa jin, kumpulkan profesor-profesor dari bangsa manusia. Buat satu surat saja seperti Al-Quran. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tidak mampu, bahkan pasti kamu tidak akan mampu, kata Allah. Wattaqun narul lati waquduha an-nasul hijarah. Maka takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang yang mengingkari. Jadi begitu gamblang Allah meyakinkan manusia bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah. Bukan buatan Muhammad, bukan buatan siapapun. Maka ditantang manusia. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Kalau kamu ragu tentang apa yang aku turunkan kepada hambaku Al-Quran. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Datangkan satu surat saja dari Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Undang ahli-ahlimu selain daripada Allah. In kuntum shadiqin, kalau kamu memang benar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kalau kamu tidak bisa, pasti kamu nggak bisa. Ditekankan oleh Allah itu. Kalau kamu nggak mampu, pasti nggak mampu deh. Maka takutlah kepada neraka. Yang bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Disiapkan oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Lalu betul-betul guidance. Profesor Arnold Toynbee, seorang sosiolog berkebangsaan Amerika. Beliau membaca Quran. Setelah membaca Al-Quran,
beliau berkomentar, Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang aku tinggalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Qur'anul Karim. Seluruh pola hidup manusia ada bimbingannya dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk kebahagiaan dunia, kejayaan dunia, bahkan kebahagiaan akhirat. The whole civilization, sebuah peradaban yang lengkap. Pertama, kalau manusia ingin meyakini keberadaan Allah, lihat Quran. Nanti Al-Quran akan memberikan dalil-dalil yang sangat rasional bahwa Tuhan ada. Contoh kecil saja. Allah mengajarkan manusia untuk meyakini keberadaan Al-Quran dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'atsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah. Hai manusia, kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, coba lihat bagaimana aku menciptakan dirimu. Adam pertama aku ciptakan dari tanah. Wa bada khalqal insan min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian aku ciptakan turunan Adam dari air yang memancar, sperma. Kemudian dari sperma diproses menjadi alaqah, seperti darah. Kemudian min mudghah, kemudian menjadi daging. Bayangkan, dari sperma diproses menjadi segumpal darah, diproses menjadi segumpal daging. Wa nukiru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Bayangkan, dari daging diukir kepala dengan isinya. Ada otak berpikir, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, bibir untuk berbicara. Dari daging tadi dibuatkan badan dengan organ-organ tubuh. Jantung, paru-paru, ginjal, hati yang struktural, fungsional. Dibuatkan tangan dua untuk bekerja, kaki untuk berjalan. Fa'idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi. Begitu aku sempurnakan janin tadi, maka aku hembuskan sebagian dari ruhku. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maka kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa berpikir. Begitu udah selesai, thumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Coba tafakkur. Tanya diri kita. Bercermin di kaca yang besar. Aku ini terjadi dari sperma, jadi darah, jadi daging. Kemudian diukir oleh Allah dalam rahim ibuku. Kepala dengan isinya, badan dengan isinya. Terus siapa yang menciptakan? Ibuku kah? Bukan. Bapakku kah? Bukan. Terjadi dengan sendirinya kah? Enggak masuk akal. Yang masuk akal, ada yang menciptakan. Jadi Allah mengajarkan manusia bagaimana meyakini keberadaan Tuhannya. Kemudian dalam Al-Quran, Allah mengajarkan manusia untuk menikah, mengembangkan keturunan. Bagaimana mendidik manusia cara berdagang yang baik.
cara berhutang pinjam yang baik, bagaimana akhlak dalam pertempuran. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kamu boleh berperang kalau diserang. Nah, defensif bukan ofensif. Ketika perang dalam defensif itu, wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan bunuh yang bukan tentara, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, bahkan jangan bunuh hewan, jangan rusak tanaman. Itu perang. Diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa saja dan bahkan sains dan teknologi diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Contoh, Dr. Bos, seorang ahli tanaman, seorang botanis, pernah meneliti tanaman-tanaman di New Delhi, India pada tahun 1930. Ditemukanlah, oh ternyata tanaman itu ada gendernya. Ada tanaman laki dan tanaman perempuan. Ternyata ini sudah diinformasikan oleh Al-Quranul Karim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard. Maha suci Allah yang telah menciptakan tanam-tanaman di muka bumi berpasang-pasangan. Menurut Dr. Bos, ternyata tanaman ini juga kawin untuk berkembang biak. Yang mengawinkan kumbang dan angin. Allah pun menyatakan itu. Wa arsala riyaha lawaqi'a. Aku utus angin sebagian untuk mengawinkan. Ada seorang ahli bedah. Namanya Maurice Bucaille, orang Perancis. Dia pernah membaca Quran. Dia baca salah satu ayat yang berbunyi begini. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini jasadmu Fir'aun akan aku abadikan. Badanmu akan aku abadikan. Sebagai bukti untuk orang-orang yang akan datang. Begitu baca ini, sang Profesor Maurice Bucaille pergi ke Mesir. Minta izin sama pemerintah Mesir untuk meneliti Fir'aun. Fir'aun ini di Museum Mesir itu, alhamdulillah saya pernah datang ke sana. Ketika syuting klip lagu Azza di Mesir itu. Saya datang ke Museum Nasional, bayar waktu itu 500.000. Sekarang nggak tahu berapa itu. Tiketnya 500.000. Di situ banyak mumi-mumi. Yang namanya Fir'aun itu Ramses namanya. Fir'aun itu dikenal sebagai Ramses kedua. Tempatnya khusus. Jasadnya kelihatan. Kita bisa lihat dari ruang kaca itu. Tingginya antara 182 meter gitu. Tinggi. Masih utuh. Kepalanya agak lonjong ke belakang. Hidungnya utuh tuh. Ini yang diteliti oleh Maurice Bucaille. Ternyata semua diteliti. Yang ini nih Ramses II ternyata sel-sel tubuhnya semuanya mengandung garam. Oh, ini yang dimaksud Fir'aun dalam Al-Quran Al-Karim. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku abadikan badanmu ya Fir'aun untuk menjadi bukti buat orang-orang yang akan datang. Masuk Islam. Maurice Bucaille boleh membuat buku judulnya The Bible, The Quran, and Science. Boleh cari itu bagus. Bible, Quran, dan Science. Masya Allah. Begitulah mukjizatnya Al-Quran. Kalau mau cerita tentang mukjizatnya banyak banget. Masya Allah. Bimbingannya banyak banget. Semua.
Kehidupan kita ini ternyata dibimbing oleh Al-Quranul Karim. Dibimbing. Nggak ada yang nggak terbimbing oleh Al-Quran. Oleh karena itu, mari baca Al-Quran. Pelajari Al-Quran. Tentunya amalkan Al-Quran Al-Karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.